Hai, Sobat Donghua. Kembali lagi ke alur cerita. Spirit Sword Sovereign di Season 2 episode 113. Merapat-merapat barang baru masih anget. Hehe. Yuk gasken. Ada tanah datar, dengan hutan bambu di sekelilingnya, bunga-bunga berkerumun, dan di seluruh suyuan Anda dapat merasakan aroma rumput dan pohon-pohon di sisi loteng, ada sebuah danau, yang bertata seperti permata di tanah datar. Chu Xingyun dan Liu Xiun mendarat, dan di loteng, garis segera keluar. Tolong Guru Pedang Loyun. Pembicaranya, tentu saja, adalah Liu Guqiang, dengan senyum hangat di wajahnya, mengangkat tangannya dan melempar kakinya, suasananya khusyuk, dan di sebelahnya adalah Liu Guanying, dengan tampilan ramah yang sama. Melihat ekspresi keduanya, Chu Xingyun mencibir diam-diam, berjalan ringan, dan berjalan ke loteng. Apartemen itu sangat besar, dengan ruang yang luas di dalamnya. Ada lebih dari 10 jamuan di tengahnya. Ada orang-orang yang duduk di sana. Kebanyakan dari mereka adalah keluarga Liu tingkat tinggi. Tentu saja, ada juga beberapa talenta muda. Sui Liuxiang dan Ye Qianhan juga ada di sini, mereka duduk di sebelah kanan dan melihat Chu Xingyun masuk mengangguk padanya. Melihat kedua gadis itu, tatapan Chu Xingyun tiba-tiba berubah, tetapi itu hanya sesaat, dan dia kembali ke pandangan yang tenang, juga mengangguk dengan senyum, mengubah momen, aliran awan dan air, sehingga tidak ada yang bisa menemukan sesuatu yang aneh. Setelah melihat rasa sakit Sui Liuxiang dengan matanya sendiri, kebencian Chu Xingyun untuk Ye Qianhan begitu dalam sehingga bahkan membunuh wanita ini Ling Qi akan sulit untuk menghilangkan api yang mengamuk. Tapi lebih-lebih, Chu Chuanyun yang lebih tenang tidak pernah dibutakan oleh kemarahan. Ini Tuan Luo Yun. Pada saat ini, suara yang agak dingin terdengar dan masuk ke telinga Chu Xingyun. Melihat sekeliling, pembicara itu adalah lelaki tua berjubah hitam, dia sangat tua dan memiliki usia baju besi berbunga-bunga, ada beberapa punggung di punggungnya, dan ada banyak kerutan di wajahnya, dia terlihat agak timpang. Luo Yun Jianzu, ini adalah penatua Montenegro, dia mahir dalam arwah-arwah, tapi dia adalah master arwah-arwah pertama keluarga Liu, bahkan di antara bintang-bintang kuno bintang-bintang, itu cukup terkenal. Dibandingkan dengan Tuan Luo Yun, nama kecil lelaki tua itu bukan apa-apa. Liu Heixian melambaikan tangannya, matanya berputar, diam-diam mengedip pada Liu Guqiang, dan kemudian dia berkata. Tapi berbicara tentang arai roh, lelaki tua itu masih sedikit percaya diri, lagi pula, arai roh yang saya kembangkan mengandung jalan bintang Lagerstroemia, yang merupakan arai roh yang asli. Selama pidato, Liu Heixian mengangkat kepalanya dan menatap Chu Xingyun dengan mata dominan. Chu Xingyun sudah lama tahu bahwa ini adalah tindakan agresi Liu Heixian. Pada saat ini, dia saling memandang seolah-olah dia memperlakukan badut dengan seberkas cahaya. Setiap kata begitu lucu dan konyol. Meskipun berpikir dengan cara ini, wajah Chu Xingyun dengan sengaja mencurahkan ekspresi marah, dan suara itu berkata dengan dingin. Penatua Montenegro, apa maksudmu? Nenek moyang kuno bintang-bintang telah diwarisi selama ribuan tahun, dan studi tentang jalan arai roh telah diperdalam. Sebaliknya, Pavilion Wanjian hanya 1000 tahun, bagaimana kita bisa membandingkan dengan kita, jika Tuan Luo Yun tidak puas, hebat tapi. Penatua Montenegro. Sebelum menyelesaikan pidatonya, Liu Guanying menyela dengan suara keras, dan mencibir. Luo Yunjian adalah VIP keluarga Liu. Jika Anda begitu tidak masuk akal, silakan pergi dari sini. Jangan ganggu minat. Terlebih lagi, kamu telah tenggelam dalam susunan spiritual selama beberapa dekade, dan kamu telah menciptakan susunan besar yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu berkata begitu dan mengundang perang, itu sama saja dengan menindas yang kecil, bahkan jika kamu dapat dengan mudah menang, kamu tidak dapat membuktikan apapun. Saat dia berkata, Liu Guanying menyaksikan ekspresi Chu Xingyun berubah, mulutnya terbuka, dan dia tidak punya waktu untuk berbicara, tetapi dia melihat Chu Xingyun melangkah keluar dan berkata dengan marah. Karena penatua Montenegro begitu percaya diri, maka aku turun saya ingin mengajar dan mengajar secara pribadi. Liu Guanying membeku sesaat, kilatan menghina melintas di matanya. Sepertinya aku masih memandang tinggi Luo Yun ini, hanya 2 kata provokatif, dia tidak tahan kemarahan, dia menantang di depan umum, orang bodoh seperti itu, apakah benar-benar layak atas nama jenius? Dia diam-diam berkata dalam hatinya, melirik Liu Guqiang, dan menemukan bahwa mata Liu Guqiang juga memiliki tatapan mengejek yang kuat. Layak menjadi ahli pedang, dan agak mendominasi.
Mata Liu Heishan terus berputar dan tujuannya tercapai. Dia sangat gembira di hatinya. Matanya menyipit, dan dia segera berkata. Kekuatan Master Pedang Loyun adalah Tianling rangkap 3. Jika saya mencoba yang terbaik, saya pasti akan jatuh. Lidah. Setelah semua, di belakangnya, 3 pemuda dengan pakaian keras berjalan keluar dan berjalan ke Chu Xingyun. Ketiga orang ini adalah murid favoritku. Kultivasi tidak tinggi, dan roh surgawi hanya satu hal. Jika Tuan Luo Yunjian dapat memecahkan susunan spiritual di bawah mereka bertiga, aku akan segera mundur sebelum itu. Liu Heishan alis terangkat, provokasi berarti penuh. Penatua Montenegro, apakah ini hal yang baik? Tiba-tiba Liu Xiyun berkata, menatap Liu Heishan dengan dingin. Sebagai putri Liu Guqiang, dia sangat akrab dengan Gunung Liu Hei. Liu Heishan, penguasa pertama keluarga Ling dari keluarga Liu, susunan spiritual yang ia buat semuanya tidak dapat diprediksi, bahkan formasi utama dari segel Xingyuan diletakkan olehnya, yang menunjukkan status tinggi miliknya. Ada 10 murid di bawah stafnya, masing-masing dari mereka adalah sosok yang luar biasa di antara ribuan orang. Pada saat yang sama, ia juga seorang jenius yang dibina oleh keluarga Liu dengan semua kekuatannya, dan memiliki status yang menonjol. 4 orang di depannya memang tidak sebagus Chu Xingyun, tetapi cara Yuan Arai, yang bisa saja lemah dan kuat, susunan roh yang diatur oleh mereka bertiga, saya takut bahkan para Master 5 alam roh surgawi sulit untuk dilanggar. Mendengar kata-kata Liu Xiyun, Liu Guanying mengerutkan kening, bersiap untuk berbicara, dan mendengar kata-kata Chu Xingyun berbunyi. Ini hanya 3 orang, aku bahkan tidak memikirkannya. Chu Xingyun mengambil langkah lain. Dalam sekejap, dia melepaskan kekuatan spiritual yang kuat, dan pedang itu meneriakkan, mengalir seperti ombak, membanjiri loteng dan mengejutkan orang-orang. Ini benar-benar orang yang bodoh. Pola pikir seperti itu tidak akan menjadi senjata yang hebat di masa depan. Liu Guqiang menggelengkan kepalanya diam-diam di hatinya. Dalam pandangannya, temperamen Chu Xingyun terlalu miskin, dan kota ini sangat lemah. Belum lagi rasa takut. Dia melirik Gunung Liu Hei, dan Liu Heishan segera menyadari, Hei mencibir, ini bukan tempat pertempuran, sulit untuk membiarkan Lord Luo Yun menunjukkan tangan dan kakinya, mengapa tidak pergi ke danau untuk bertarung. Bagaimanapun, dia menunjuk ke arah danau, di mana ruangnya luas dan tidak terhalang, dan itu sangat cocok untuk diskusi, dan itulah sebabnya makan siang hari ini ada di sini. Danau itu awalnya disiapkan untuk menguji Chu Xingyun. Bagus. Chu Xingyun masih marah di wajahnya, dan saat kata-kata Liu Heishan jatuh, dia berbalik dan bergegas keluar dari loteng. Namun, pada saat berbalik, tidak ada yang menyadari bahwa amarah di wajahnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh hawa dingin yang sangat suram. Sejak kamu mengirimnya ke pintu, ya, aku telah menerima nyawa orang-orang ini. Sebuah suara terdengar samar di hati Chu Xingyun. Di matanya, Liu Heishan dan 10 muridnya telah dijatuhi hukuman mati. Untuk mengkonsolidasikan identitasnya, Liu Guqiang diam-diam memerintahkan Liu Heishan untuk membiarkan Liu Heishan diam-diam mengubah posisi matanya, dan ingin membawa Liu Mengyan mati. Liu Guqiang adalah dalang. Liu Heishan dan 10 murid adalah kaki tangan. Bagaimana mungkin Chu Xingyun membiarkan mereka pergi? 1, bahkan tidak berpikir tentang hidup. Sosok itu berkibar seperti angin, Chu Xingyun berdiri di danau, kekuatan spiritual menyebar, dan lapisan riak lembut berdesir. Dia tampak tenang, tetapi dia pembunuh. Ketiga pemuda itu juga bergegas dalam posisi segitiga, membungkus Chu Xingyun. Kekuatan spiritual mereka terlibat dalam sutra, dan segera menguraikan pola yang tak terhitung jumlahnya di kekosongan, yang terlihat cukup misterius. Di loteng, kerumunan keluar dan menatap mereka, memandangi pusat danau. Diskusi ini bukan pertarungan antara hidup dan mati. Saya juga berharap bahwa Lord Luo Yun akan merawat tubuhnya. Mo Yao melukai tubuhnya karena kecemasan, sehingga mempengaruhi 6 zombie. Liu Heishan mencibir, tetapi pada saat ini, dia masih cuma memprovokasi. Dalam pertempuran ini, aku tidak akan berbelas kasih, dan aku akan menang. Mata Chu Xingyun memancarkan suara pria yang dingin, dan apa yang dia katakan membuat Liu Guiyong dan Liu Guanying bahagia. Anda tahu, tujuan utama mereka adalah untuk menguji kekuatan sejati Chu Xingyun. Semakin sedikit yang disediakan, semakin puas mereka, dan mereka hanya ingin melihat adegan ini. Di antara kerumunan, mata Ye Qianhan juga melihat ke danau.
Dia sudah lama mendengar nama Luo Yun, tetapi dia tidak tahu banyak tentang kekuatan Chu Xingyun. Dia dapat dengan mudah mendapatkan informasi lawan tanpa usaha. Adapun Sui Liuxiang dan Liu Xiun, pada saat ini, penampilan kedua wanita itu sangat bertentangan. Yang pertama memiliki wajah yang acuh tak acuh, dan meskipun melihat ke arah pusat danau, tidak ada sedikit emosi. Yang terakhir, khawatir, tampaknya diam-diam khawatir tentang Chu Xingyun. Pada saat ini, kata-kata Liu Heishan tiba-tiba keluar. Tiga tubuh orang-orang muda itu memancarkan cahaya roh bela diri pada waktu yang hampir bersamaan, dan segunung tekanan menggelinding, membentuk serangkaian besar roh di kehampaan, dan di mata, bintang-bintang bersinar dan bersinar. Saya melihat telapak tangan ketiga lelaki itu bergerak maju, dan dalam sekejap bayangan seperti telapak tangan yang menakutkan muncul dalam kehampaan, tertindas dengan momentum yang luar biasa, seolah-olah samar-samar dan ilusi, dengan makna psikedelik. Sebenarnya ini arai hantu. Alis Chu Xingyun sedikit mengernyit, dan senyum tipis muncul. Cara arai roh tidak dapat diprediksi, dan dapat diserang, dipertahankan, dan terjebak. Arai roh di depan mata adalah arai hantu, peringkat 5 tingkat. Jebak musuh dengan jajaran hantu, dan kemudian coba lagi, satu persatu, untuk membuat semangat pihak lain sangat terkonsentrasi, sehingga kekuatan sebenarnya dari pihak lain dapat diuji sejauh mungkin. Tangan ini memang licik. Samsung selipi arai. Kerumunan melihat spirit arai yang luas, memperlihatkan ekspresi cemas. Formasi ini terperangkap oleh tiga jenius yang mengaturnya bersama-sama, dan dapat dengan mudah menjebak 5 makhluk celestial. Arai ini cukup terkenal. Keahlian pedang pavilion Wanjian selalu sengit, dan jajaran Samsung yang mengantuk tidak takut akan keganasan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa keluar dari itu. Liu Heishan dipenuhi dengan kebanggaan. Dia sudah mengatur segalanya. Hilang setengah poin. Bayangan teror jatuh dan berubah menjadi langit bintang-bintang. Tubuh ketiga orang muda bergerak maju dan menerjang ke arah Chu Xingyun. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh yang mengerikan tiba-tiba terdengar, dan pikiran ketiga pria itu kencang, dan mata mereka menatap ke depan, di mana ada cahaya hitam naik, itu adalah cahaya dari lubang hitam. Pedang bernada tinggi melantunkan dengan cepat, dan ketiganya tampak kosong, hanya untuk merasakan bahwa ada cahaya pedang di depan mereka. Pedang dengan niat membunuh, menyatu menjadi badai pusaran, tampaknya mampu menelan segala sesuatu di dunia, membunuh segalanya, bahkan ilusi arai Samsung yang mengantuk. Terkoyak dalam sekejap dan tidak bisa menghentikan cahaya pedang ini. Setelah melihat ini, ketiganya terkejut, dan tubuh mereka segera mundur, berusaha melarikan diri. Namun, saat mereka pergi, kekuatan aneh dan tak terlihat keluar, mengabaikan ilusi dan mengabaikan kekuatan spiritual, yang membuat ketiga orang merasa bahwa mereka menekan gunung yang berat di belakang mereka, dan mereka begitu berat sehingga mereka tidak bisa melarikan diri dengan cepat. Pada saat yang singkat ini, cahaya pedang gelap telah turun, dan cahaya pedang itu seperti pusaran, benar-benar menyelimuti ketiga orang itu. Hancurkan aku. Ketiganya meraung dan membanting ke depan. Kekuatan spiritual mereka terdorong ke ekstrim, dan gerakan itu maju, tetapi mereka tidak dapat memengaruhi cahaya pedang lubang hitam. Hanya sesaat, rasa ketidakberdayaan yang mendalam meresapi hati mereka bertiga. Selamatkan aku, Tuan, selamatkan aku. Mereka bertiga meraung keras pada saat yang sama, melihat kembali ke Gunung Liu Hei, warna keputusasaan dan rasa takut terungkap di wajah mereka, membuat seluruh ruang hening dan kerumunan sangat terkejut. Hentikan! Liu Heishan merasa tidak pantas dan segera berteriak. Tapi bagaimana mungkin Chu Xingyun mengabaikannya? Api lubang hitam jatuh dan jatuh pada tiga orang. Deru pedang menderu masih, cahaya pedang berdesir, dan jatuh ke danau, tetapi diwarnai dengan warna merah dan bau menyengat. Ketika cahaya pedang tersebar, tidak ada apapun di kekosongan itu. Satu pedang menghancurkan tiga jenius dari susunan roh. Mereka bertiga menghilang ke medan penglihatan kerumunan dengan cara ini, dan hanya menodai danau dengan air merah. Kerumunan tampak ngeri. Samsung yang terkenal terjebak di arai langit, tapi itu mudah rusak oleh Chu Xingyun. Bahkan tiga jenius arai roh yang mengatur susunan roh dibunuh oleh pedang. Mereka menatap dengan seksama pada pemuda iblis di danau, kekuatan pihak lain begitu kuat sehingga melebihi imajinasi mereka. Essence of Lingzhen. Chu Xingyun menatap Liu Heishan, dengan sedikit sarkasme melayang di wajahnya.
Dengan Ling Zhen ini, aku bahkan tidak meletakkannya di mataku, ini seperti sampah. Liu Heishan tampak jelek, 10 muridnya semuanya jenius spiritual yang langka. Untuk mengolah 10 orang ini, ia menghabiskan banyak upaya. Tanpa diduga, 3 orang meninggal hari ini. Samsung terperangkap dalam susunan celestial, dan dapat mengepung mereka yang memiliki 5 roh celestial. Dari sudut pandang ini, kekuatan Luo Yun melebihi level ini. Meskipun 3 jenius meninggal, kami juga mendapatkan informasi penting. Liu Guanying segera berbicara, tapi kata-katanya tidak membuat Liu Heishan terlihat jauh lebih baik. Selain itu, kulit Liu Guqiong juga sangat jelek. 3 orang muda itu, bukankah dia dari keluarga Liu? Ketiganya mati, bahkan tulang-tulangnya tidak diselamatkan. Bagi Lius, kehilangan itu tak terhitung. Jika bukan karena identitas Chu Xingyun, dia sudah sangat marah saat ini, dan dia ingin membunuhnya. Kenapa? Itu saja. Melihat kelompok partai lain terdiam, Chu Xingyun tertawa kecil dan berkata dengan arogan, ini adalah cara pembentukan roh leluhur kuno, tapi ini benar-benar mengecewakan saya. Karena ketiganya tidak bisa menghentikan saya, itu termasuk Montenegro termasuk para tetua kalian semua 8 akan datang. Hari ini, aku akan bertarung 8. Suara-suara sombong bergema di kekosongan ini, mengguncang pikiran orang banyak. Berbeda dengan orang banyak, hati Liu Heishan saat ini hanya dingin, dan wajahnya hitam dan hitam. Dia telah terkenal selama puluhan tahun. Selama dia berada di selebriti kuno bintang-bintang, siapapun yang melihatnya harus memanggilnya seorang master. Sayang sekali seperti sekarang ini, dia tidak pernah mengalaminya. Chu Xingyun, yang membunuh 3 muridnya, sekarang memiliki 8 pertempuran. Jika masalah ini menyebar, di mana ia harus meletakkan wajah tua ini? Tuan Pedang Loyun, mengapa Anda perlu dianiaya begitu? Liu Guqiong melangkah keluar dan berkata dengan acuh tak acuh. Pertempuran tadi hanya diskusi biasa. Anda membunuh saya 3 orang jenius dari keluarga Liu. Aku takut itu menyakiti 2 pertemanan. Kata-kata Tuan Liu hanya kata-kata yang kuat. Mendengar kata-kata Liu Guqiong, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, sebelum tembakan, saya katakan di depan umum, saya tidak akan pernah berbelas kasihan dalam pertempuran ini. Pada saat itu, beberapa dari Anda berperilaku sangat gembira, dan sepertinya ketakutan. Melihat pemandangan ini, sekarang Anda mengatakan bahwa saya kasar, dan bahwa saya telah merusak 2 pertemanan. Karena Lord Liu baru saja menyetujui pertempuran ini, dia harus diam. Ini adalah gaya semua orang. Jika dia tidak bisa kalah, dia seharusnya tidak setuju dengan santai, agar tidak kehilangan wajah Xing Chenzong. Setelah semua, ia melambaikan tangan kanannya, meletakkan epi lubang hitam di punggungnya, mengangkat kepalanya sedikit, matanya penuh penghinaan, menatap Liu Guqiang dan Liu Guanying dan yang lainnya. Terutama ketika melihat Gunung Liu Hei, begitu matanya jatuh, dia segera pindah, dan tidak tinggal sama sekali, seperti Liu Heishan dan yang lainnya, sehingga Chu Xingyun tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapinya. Putra ini sombong, benar-benar menjijikkan. Liu Guanying mengertakkan giginya dengan keras, dan berkata kepada Liu Heishan, sejak itu, kita tidak perlu terlalu khawatir. Mari kita keluar dan menekan kesombongan ini di depan umum. Kamu membuatku lebih sedikit pengganggu. Liu Heishan mendengus dingin dan berkata dengan marah. Bahkan jika dia jenius, tapi bagaimana dengan itu? Tapi itu hanya hantu berkepala 3 dari roh surgawi, tidak untuk mengatakan itu 8 orang, aku sendirian cukup untuk memenangkannya. Para tetua Montenegro tidak tertandingi dalam formasi mereka dan dapat dengan mudah mengatasi Luo Yun. Namun, dalam pertempuran ini, dia mengambil inisiatif untuk mengundang pertempuran. Bahkan jika 8 orang menembak, itu tidak akan menimbulkan kritik. Sebaliknya, semua orang akan merasa Luo Yun sombong, itu perlu sangat ditekan. Liu Guanying merendahkan suaranya dan berkata dengan lembut. Terlebih lagi, tujuan utama kami adalah untuk menguji kekuatan Luo Yun. Jika para penatua Montenegro secara pribadi memimpin spirit arai, ia akan dapat sepenuhnya mengukur kekuatannya. Ini masuk akal. Mata Liu Guqiong menunduk, dan dia berbisik, kami telah merusak 3 orang. Jika kami gagal mengetahui kekuatan Luo Yun dengan jelas, itu adalah kerugian besar. Selanjutnya, 8 orang memimpin roh pada saat yang sama. Arai, setiap Loyun, tidak bisa kembali ke surga sama sekali. Dalam kata-kata Liu Guqiong, ada keengganan dan ketegasan, tetapi lebih banyak kepercayaan diri.
Liu Heishan, penguasa elemental arai tingkat ke-6, dan budidaya jiwa surgawi berlipat 5. Dia memimpin 7 murid untuk meletakkan spirit arai. Seberapa kuat barisannya, sangat mudah untuk menekan Chu Xingyun. Mendengar kata-kata itu, mata Liu Heishan dingin, dan dia berjuang. Tentu saja, dia tidak menempatkan Chu Xingyun di matanya, tetapi dengan 8 musuh dan 1, itu benar-benar memalukan, yang akan merusak nama tuannya, tetapi Liu Heishan penuh dengan kebencian pada Chu Xingyun. Beraninya kau berani bertarung. Chu Xingyun mengeluarkan suara keras, dan kemudian melihatnya melangkah. Dalam sekejap, suara Jianyin keluar dari seluruh ruang, seperti pedang, dengan mata seperti manusia, sangat melukai mata Liu Heishan. Kerumunan memandang Gunung Liu Heishan dengan ekspresi berbeda di mata mereka, menunggu jawaban yang terakhir. Liu Heishan terpaksa kehabisan nafas, dan tubuhnya berubah menjadi seperti hantu. Pada saat yang sama, 7 murid di belakangnya juga bergegas keluar dan mendarat dengan kuat di danau. Sejauh ini, Liu Heishan dan 7 murid, total 8 orang, mengepung Chu Xingyun. Melihat 8 orang ini, Chu Xingyun tersenyum dengan suara rendah. 3 roh surgawi ada 2, 4 roh surgawi 3 kali lipat, yang terkuat, tetapi roh surgawi 5 kali lipat, Anda masih akan kalah dalam pertempuran ini. Nada suara Luo Yun Jianzu tidak kecil. Mata Liu Heishan suram dan dingin, tangannya melambai, dan bintang-bintang berkilau tipis, dan dalam sekejap mata dia mengondensasikan susunan hantu besar. Setelah melihat ini, 7 orang yang tersisa segera menembak, kekuatan spiritual menyapu, bintang-bintang melonjak belum memadat menjadi ledakan, bahwa napas yang luar biasa telah menyebar, meninggalkan kerumunan di sekitarnya dengan warna-warna yang mengejutkan. Ini sebenarnya Zenrai Lock Dragon Arai, jadi sepertinya para tetua Montenegro benar-benar marah. Lengkungan naga terkunci Zengxing adalah susunan 6 tingkat yang terperangkap. Blokade bintang-bintang, dan kota mengunci naga. Kekuatannya menakutkan. Selain itu, meskipun merupakan susunan yang terperangkap, ia dapat melepaskan paksaan tanpa batas. Arai ini sangat menakutkan. Kali ini, bahkan jika kekuatan Luo Yun kuat, sulit untuk menang. Tidak hanya itu, dia mungkin dipermalukan. Kerumunan terlalu akrab dengan arai naga kunci Zengxing. Mereka tahu dominasi susunan ini. Segera setelah susunan ini keluar, hampir semua pikiran semua orang memiliki hasil untuk pertempuran ini. Mereka merasa bahwa Chu Xingyun tidak punya harapan untuk menang. Mendengar suara diskusi semua orang, Chu Xingyun tidak terburu-buru, dan tertawa. Arai spirit tingkat ke-6 tidak sama dengan Xiaoke. Itu akan membutuhkan waktu untuk diatur, dan aku akan membiarkanmu setengah jam. Setelah berbicara, Chu Xingyun menyingkirkan api lubang hitam, duduk di kekosongan, menutup matanya, dan menunggu dengan santai. Anak lelaki yang sombong. Sebagai pengamat, Liu Guanyin juga membenci matanya, dan Chu Xingyun terlalu sombong. Dia belum pernah melihat orang sombong seperti itu dalam hidupnya. Liu Guqiong juga memikirkan hal ini, tetapi ketika dia melihat Chu Xingyun, dia selalu merasakan firasat buruk di hatinya. Sejak awal pembentukan, pikiran Liu Heishan telah sangat terkonsentrasi. Sebagai Master Spirit Arai, dia memiliki teknik yang dalam. Sebelum setengah jam, dia mengatur Spirit Arai 6 tingkat lengkap, meletakkan cahaya bintang, dan masing-masing dari mereka seperti naga nyata yang sama dan langit yang perkasa. Ini lebih cepat dari yang saya harapkan. Chu Xingyun membuka matanya, berbicara dan tertawa, lubang-lubang hitam itu ada di udara, sebuah pedang ditekan, kekosongan meledak, dan kekuatan spiritual mengalir seperti angin kencang, mengamuk ke segala arah. Pada saat tembakannya, 2 cahaya bintang tiba-tiba muncul di depannya, cahaya bintang itu dalam bentuk naga, dan siulan bergegas ke depan, tetapi mereka tidak takut dengan kekuatan lubang-lubang hitam, berliku dan bergerak, bersiap untuk mengepung Chu Xingyun. Lampu pedang yang berbeda, bagaimana kamu bisa menghentikan gengsi bintang-bintang? Liu Heishan meraung liar, menginjaknya, 7 cahaya bintang dicurahkan di depannya, bayangan naga meningkat lagi, total 9, berguling ke depan, hampir memenuhi seluruh ruang, biarkan Chu Xingyun tidak bisa bersembunyi. Namun, mengapa Chu Xingyun berpikir untuk menghindarinya? Tapi aku melihatnya menghadap 9 bayangan naga bintang, lengannya bergetar, dan ada suara teredam. Cahaya perak dan putih milik baju Zirah Vientin tumpah, dan cahayanya seperti cucian, menutupi lengan kanannya, melepaskan kengerian yang tak terkatakan. Kekuasaan. Apa bintangnya? Lihat aku dengan pedang.
Teriak Chu Xingyun, dan Jian Feng sangat mengagumkan, tiba-tiba melaju ke depan. Kekuatan 120.000 gajah meledak. Dalam gaya gunung, mekar. Pedang dan debu guis. Oke kakak, sampai berjumpa lagi. Terima kasih.